Tapi wah, Badai. ada badai sepatu. Badai. Kalian pernah nggak ngerasain Badai kayak zaman sepatu. sekarang badai sepatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi nih di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mengundang atau ngobrol-ngobrol langsung sama kakak-kakak dari Angkatan 1 dan Angkatan 2, kali ini kita juga sudah kedatangan para alumni-alumni sukses dari 17, yakni ada Kak Komala dari Angkatan 8 dan juga Kak Reza dari Angkatan 11. Yuk langsung aja kita sapa dan kita kenalan dengan mereka. Halo, Assalamualaikum, selamat siang kakak-kakak. Halo, waalaikumsalam, selamat siang. Iya. Gimana kabarnya Kak? Sehat ya? So far so good lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Never been better. Iya. Wah. Nah sebelumnya nih Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, ini mungkin barangkali nih ada Sobat Jubel nih yang belum kenal siapa sih itu Kak Komala, siapa sih itu Kak Reza. Jadi boleh dong Kak disapa-sapa dulu Sobat Jubel yang saat ini sedang menonton. Oke. Dari- Apa nih? Dari Iya. siapa dulu nih? Kenalan Boleh, dulu boleh, nih dari ceritanya nih. SS. Oh iya, Wah, oh, dari gitu senior. ya? Masih ada kesenian ya walaupun udah lulus ya. Oke, hai semuanya, kenalin nama saya Komala Dusha Putri. Kalau dari di 17-nya dulu saya angkatan 8. Kalau eskulnya kodrat. Wah, saya anak kodrat nih ceritanya. Hai anak kodrat semuanya. Nah tuh yang ekskul kodrat disapa-sapa nih sama Kak Komala. Oke, kalau Reza? Pinter drama ya berarti. Kehidupan gue penuh drama. Oke. Halo Sobat Jubel ya sebutannya. Iya, Halo Sobat Sobat Jubel, Jubel, perkenalkan nama saya Rezaldi Bastarian dari Angkatan 11. Dulu saya ekskulnya, pasti nggak nyangka sih Kak. Apa nih? Perisanda? Bukan Oh dong. enggak. Rohis. Rohis. Oh. Kok tahu? Wah, apakah muka saya memancarkan cahaya keimanan? Makanya nggak nyangka ya. Jadi Iya, sekolah dulu tuh Rohis. Terus apa lagi? Udah itu aja ya? Saya cuma boleh satu. Iya, Oh, boleh oke. satu Kak. Oh bukan, maksudnya apalagi butuh Oh, apalagi diperkenalkan? Ada Parisanda, ada juga Oh bukan, yang butuh diperkenalkan maksudnya? Oh. Udah itu aja ya? Cukup Itu ya? aja deh Kak, cukup Oh, Kak. iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Oke, siap. Nah, sekarang kegiatannya ini ngapain Kak? Atau kerjaannya sekarang nih kerja di mana dan apa kegiatannya sekarang? Oke, kalau saya sih sekarang meneruskan jejak guru-guru bahasa Inggris di sini. Saya pendidik bahasa Inggris di salah satu universitas swasta di Palembang, di Universitas Bina Dharma. Agak promosi dikit ya, mungkin nanti ada yang mau join ke Bina Dharma. Aku juga boleh udah siap silakan. promosi nih. Oh siap. Jadi ajang promosi. Iya, Oh, iya. ajang promosi gitu ya. Jadi itu, sekarang sih saya dosen di Universitas Bina Dharma. Ya, Udah. Iba. Kalau kabarnya Kalau- sendiri nih. Iya. Kalau aku sekarang kesibukannya lagi membangun usaha rintisan, social enterprise juga di bidang agriculture. Untuk produknya adalah turunan kelapa. Nah, untuk nama produknya nih boleh dilihat Kulaku. Wah, Bisa kunjungi website Wah, kita kami di promosi ya. kulakuindonesia.com. Jadi endorse ini ya. Endorse gratis ya. Sengaja kayak udah tujuannya. Kalau ada kesempatan masuk. Iya. Nah, iya kayak Bapak gitu. ini sama adik-adiknya sendiri kok Oh Kak. iya benar. Yes, benar. Ya, sekarang kesibukannya itu Oke, nah sedikit nostalgia sedikit Kak, balik-balik ke zaman-zaman kakak-kakak sekolah dari angkatan 8 ke angkatan 11. Sekarang ini kan angkatan 24, Iya, jauh. angkatan 25 dan hampir 26. Jadi udah Tua banget kan? iya, Lebih udah dari satu hampir dekade jauh ya. nih, Kak. Nah, perubahan yang dirasakan nih Kak dari Jubel yang tahun itu dengan yang sekarang ini tuh kira-kira apa sih Kak? Sama. Oke. Kalau begitu pertama kali ya, misalnya setelah lulus dari 17 itu kan datang lagi tuh sekitar 3 tahun atau 4 tahun setelahnya ya. Yang benar-benar kerasa banget itu adalah gedung sekolahnya. Wih, jadi begitu Setuju. pertama masuk tuh, "Hah, ini di mana?" setuju. Kayak bukan di 17 gitu ya. Dari yang cuman gedung-gedung tuh kelas-kelas cuman satu tingkat, ya nggak sih Ja? Terus sekarang udah 2 tingkat semua. Dulu yang pakai angka, sekarang pakai abjad, A, B, C, D gitu ya. Bener-bener. Nah. Terus yang asrama dulunya yang pakai kipas sekarang udah. Iya, Oh my God. itu benci tuh ya. Oh, kenapa zaman kita nggak kayak gini gitu kan? Apakah zaman kita tidak sepanas sekarang gitu ya? Itu sih yang kerasa banget sih memang dari suasana gedung ya, dari apa namanya
bangunannya kerasa banget bedanya. Kok dari lulus, ketika sudah lulus ternyata bangunannya nambah bagus ya Kak? Iya, alhamdulillah sih sebenarnya. Alhamdulillah sih, cuman kita sedikit iri ya, tapi tidak Kadang dengki. belum Nah, mau sekolah lagi sekarang? Enggak. S3, mau S2, S3 gitu. Enggak, anaknya aja nanti Oh, iya. 17. Oke, kalau Kak Reza sendiri? Yang dirasakan sangat berubah apa ya? Kalau tadi Kak Komala dari sisi fisik bangunannya, mungkin dari ini kali ya, siswa-siswanya yang kerasa, maksudnya sekarang tuh kayaknya lebih Agak bebas. iya, lebih agak bebas, terus lebih nggak tahu ya, kita dulu tuh kalau menurutku agak kaku tuh Kak. Iya. Karena dulu tuh HP aja nggak boleh. HP, terus senioritas itu masih sangat kental. Jadi kayak tidak apa ya, tidak heran ketika misalnya ada yang jalan sambil nunduk, Iya. ketemu SS senior atau SSS, kan sekarang masih ada nggak istilah senior Ada, SS super masih ya? senior ya. Super Senior senior. Dan Nah. super Dan junior. junior. Oh ya, oke. Terus Iya, ada. kalau misalnya junior searchingannya SS tuh kayak dibilangin serius searching SS Iya. gitu kan. Padahal kayak ada tekanan tersendiri. iya benar ya. ada tekanan tersendiri. Tapi kayaknya sekarang jauh lebih blend Iya, gitu ya. lebih, ya. Jauh lebih apa ya, Lebih mengalir santai, aja, lebih santai. lebih ngalur, ya. Which is good sebenarnya untuk kehidupan yang sekarang, udah nggak ada lagi senioritas dan kalian lebih tidak terbeban sekolahnya kayak gitu. Ngikutin perkembangan sekarang juga Kalau lah dulu ya. kita memang bener-bener kayak semi militer ya, di Iya, mana benar, antar benar. junior sama senior tuh kelihatan banget batasnya. Mm-mm. Jarang ketemu, bukan jarang, bahkan mungkin nggak bakalan ketemu kalian senior sama junior tuh ngobrol bareng di kantin Iya. atau gimana, nggak Ah. bakalan ketemu. Ya paling di eskul kayak Mm-mm. gitu. Itu kan Yes, kan benar. terbatas. Jadi kalau mungkin sekarang tuh mungkin antara senior, junior, super senior itu lebih mungkin merangkul gitu ya Iya. satu sama Mm-mm. lain. Lebih ngeblend ya. Oke, kok contohnya tadi kan kakak bilang nih dulu tuh agak ketat nih aturannya, bukan agak ketat ya, tapi Ketat lebih banget. ketat banget dari Iya. yang saat ini. Nah itu contohnya apa aja sih Kak? Mungkin ada hal-hal yang mengesankan nih dari aturan-aturan tersebut. Yang mengesankan dari aturan. Yang paling kamu sirikin dari angkatan sekarang apa sih, Jak? Kalau aku sih Kayak- apa? Kayaknya rambutnya lebih panjang sekarang. Oke, di podcast sebelumnya juga Kak Bayu bilang aturan-aturan rambut tuh beda sama aturan yang sekarang. Kalau dulu itu rambut nggak boleh lebih dari 1 Iya. cm. Kalau yang cowok ya, kalau Ah. cewek kan nggak masalah. Nggak boleh lebih dari 1 cm. Kalau lebih itu siap-siap Pak Erhan kemana-mana bawa gunting tiap sebulan sekali nggak sih keliling. Asli. Kalau zaman dulu mah gitu. Terus sekarang sudah ada rak, kalau dulu kan belum ada rak tuh. Jadi Iya, kalau sepatu. sepatu nggak rapi, wah, Badai. ada badai sepatu. Badai. Kalian pernah nggak ngerasain Badai kayak sepatu. zaman sekarang badai sepatu itu selalu rutin kalau Luar nggak di biasa. kelas, kalau nggak di asrama tuh. Ah. Badai sepatu, badai sendal. Sama sekarang tuh enaknya kalian boleh bawa HP ya kalau yang angkatan sekarang. Kalau Bawa yang HP, kami- bawa tab, sudah dekat sama teknologi Iya. sebenarnya. Karena memang pembelajaran juga sebenarnya Harus berasalnya gitu ya. dari situ Kak. Setuju. Kita dulu Perubahan yang boleh. bagus, iya. Bagus sih sebenarnya. Oke, nah sekarang nih Kak, sama nih seperti yang sebelumnya ini kan saat ini tuh lagi fase-fase masa penilaian akhir semester di 17, mulai dari hari Senin kemarin sampai ke hari Senin lagi di minggu depan. Nah, kakak-kakak ini kan sudah pernah merasakan duluan nih yang namanya ketegangan pas dan juga lain-lainnya. Itu kira-kira gimana sih Kak cara untuk belajar, cara yang efektif nih di masa-masa mendekati seperti ini? Boleh, silakan Kak, atau Kak Reza atau Kak Kalau- Komala. Masalahnya kita dulu belajar nggak sih, Jak? Iya. Ini boleh sedikit flashback. Oke. Oke, Cerita silakan flashback. Kak. Wah. Emang saya sih nostalgia ini. Jadi tuh dulu kalau misalnya nanya ini ke aku kayaknya agak kurang pas karena dulu aku juga bukan yang masuk peringkat 10 besar. To be honest nih, aku jujur nih di podcast di podcast 17 nih aku jujur nih. Eksklusif ya Kak. Eksklusif gitu. Kejujuran seorang Reza. Dulu tuh aku sempet juara 2 terakhir di kelas, bayangin. Masih sempet masuk ke ruang BK dulu. Tapi kalau ditanya cara belajar yang efektif menurutku adalah aku orang yang mungkin lebih suka belajar secara komunal, berkelompok. Jadi kayak aku tahu aku punya keterbatasan untuk memahami satu hal, tapi dengan belajar bareng-bareng kayak, oh aku bisa lihat nih, oh cara dia ngehafal kayak gini dan penjelasan atas satu hal itu seperti ini, kayak itu ngebuat aku lebih lebih gampang memahami. Mungkin karena juga orangnya auditori dan visual gitu, jadi lebih enak aja dibanding belajar sendiri kayak gitu sih, Ririn. Jadi balik lagi ke teman-teman harus tahu nih dirinya seperti apa.
yang tipe auditori atau visual, kinestetik kayak gitu. Itu sih. Kak Koko? Kalau Kak Kumala nih apa nih Kak? Sama ya, kalau saya sih bukan tipe orang yang rajin belajar, jadi sebenarnya agak gimana gitu ya. Kalau saya sih sistem yang kalau orang itu kan selalu ya, kalau saya sebagai guru tuh ngajarin ke anak-anak nggak boleh SKS, tahu kan SKS sebenarnya sistem kebut semalam. Tapi itu sendiri aku lakukan gitu loh, karena justru lebih masuknya kayak gitu, apalagi itu zaman masih di asrama. Nah enaknya kan kalau zaman asrama kan ada KBM malam ya, jadi belajarnya itu biasanya nge-recall pelajaran itu tuh ya saling tanya jawab sama teman-teman, tapi ya sehari sebelum gitu loh, sehari sebelum terus pas malamnya gitu kan, jadi pas hujannya gitu. Terus apa namanya, paling kalau kita dulu kan ada satu ya anak di kelas itu tuh yang memang rajin nyatet. Nah biasanya catatannya benar tapi ada satu orang gitu yang kayak apa ya, yang diandalkan di dalam kelas. Kan catatannya kan terus difotokopi disebar. Nah itu kayak gitu dibacanya ya semalam sebelum ujian. Wah, kalau soal cerita, soal nostalgia, kenang-kenangan masa SMA tuh nggak akan pernah ada habisnya lah Kak ya. Pasti akan ada aja, akan ada terus. Nah nih Kak, seperti yang kita ketahui bersama, 17 Juli 1997 sampai ke 17 Juli 2022 ini kan bentar lagi berarti 17 nih ulang tahun, SMA tercinta ulang tahun. Nah, pandangan Kakak tentang rencana ulang tahun 25 Perak Jubel ini gimana Kak? Pandangan tentang rencananya, berarti tentang proses di kepanitiaannya kah atau tentang kegiatannya gitu? Wah ini harus jujur nih, serius. Harus kegiatannya kira-kira ngapain aja nih Kak? Di spill dulu ya. Spill dulu. Sedikit-sedikit nih. Oke, kebetulan kita berdua memang panitia nih, jadi sedikit banyak tahu lah ya kegiatannya apa. Makanya itu nanti kan pas ulang tahun 25 tahun 17 ini kan memang dari sekolah itu ada rencana kegiatan di tanggal 19 Juli dan 18 Juli. Nah, kami dari alumni itu ngadain di tanggal 17 Juli. Acaranya itu ada family walk, jalan santai bersama keluarga, alumni dan boleh bawa keluarga. Kemudian kita juga ada donor darah, donations. Terus kita juga ada entrepreneur day, di mana ada booth-booth kuliner, booth-booth non kuliner juga nanti ada. Dan yang pastinya tetap ada performance sama door prize. Jadi kalian semua jangan sampai kayak gitu ya. Ini yang alumni khususnya ini di-share ke alumni juga kan? Iya. Ini bukan spill ya, udah menjelaskan dengan komprehensif justru ya. Kalau dengan jelas sampai rute-rute yang dijelasin kan gitu. Ya, selama proses kegiatan ya alhamdulillah, maksudnya kan kita udah, kalau yang acara besar alumni itu udah 2 kali kalau saya nggak salah. Ini di ke-25 sama yang waktu itu ke-17 ya. 17? Iya, di Novotel. Kita pernah ada acara juga itu di Novotel ke-17 tahun dan sekarang ke-25 tahun. Kalau menurut pendapat saya sendiri alhamdulillah ya, maksudnya dari alumni itu benar-benar bersemangat untuk itu sih ikut merayakan 25 tahun. Apa ya? Kayak nunjukin bahwa alumni 17 itu tetap ada sense of belonging-nya gitu loh. Kayak 17. Kami bangga sih. Kami bangga lulus dari 17 yang membentuk kami jadi kayak gitu sekarang. Tapi kalau menurut aku Kak, itu jadi otokritik juga nih buat kita. Yang semangat itu justru kalau kita lihat alumni-alumni yang masih single digit. Nah, alumni yang sudah double digit nih kayak 11, 12 sampai 20-an tuh kayak to be honest kita merasa kurang ada kontribusinya nih. Kurang antusias. Iya, kurang antusias. Tidak menyalahi juga, mungkin mereka lagi fase kuliah, fase mencari kerja kayak gitu kan. Tapi ya bisa sih, maksudnya kita sangat welcome, kita sangat menerima jika ada kontribusi sekecil apapun. Misalnya ada yang bisa Canva, aku bantuin desain, boleh banget gitu kan, ngebantuin kerjaan. Atau kayak Kak, aku ada link di mana gitu, aku punya usaha mana gitu kan, mau ngebantuin itu tuh tanpa dia harus bekerja keras, kasih link aja tuh udah cukup. Nah itu yang kayak yaudah ayo mana-mana nih, mana kayak gitu. Itu sih yang kita pengen trigger dari rekan-rekan alumni semua. Berarti jadi siswa 17 itu nggak hanya 3 tahun aja nih Kak, tapi juga setelah jadi alumni ya terus berkontribusi lah untuk sekolah, walaupun sedikit setidaknya untuk kangen-kangenan nih sama 17. Makanya kita ada ikatan alumni kan, sebagai wujud ya terima kasih kita ke sekolah, ke SMA yang udah bikin kita jadi kayak gini. Ya kita tuh mau nunjukin, saya bangga loh jadi alumni 17. Pengen nunjukin ke orang luar tuh alumni 17 ini ada loh gitu loh. Kan selama ini kan kita amat sangat, bahkan bisa dibilang ya SMA kan suka ada lah ya reuni akbar ini, reuni akbar ini ya. 17 kan jarang tuh kedengeran. Nah pengennya tuh
orang lain tuh tahu bahwa SMA 17 tuh juga ada alumni tuh ada dan berkumpul gitu. Bahkan untuk podcast ini aja kita sampai meng-cancel semua agenda. Terima kasih banget ya Rossi. Cancel tadi ya. Wah, nggak bisa nih ada jadwal syuting mulai. Semuanya untuk 17, kembali lagi cuma 17. Apa sih Kak rasanya Kak keluar dari 17 kan sudah jadi alumni dari 17. Apa sih Kak? Pasti kan ada rasa kebanggaan sendiri itu. Apa bebas? Dijelasin dong Kak. Itu gimana sih kebanggaan Merasa itu bebas? kepada- Bisa rambut panjang. Bener. Kan maksudnya sudah masuk ke fase perkuliahan di dunia kerja seperti itu Kak. Jadi apa sih Kak di dunia kerja, di dunia luar itu kan pasti orang sudah kenal. Oh SMA 17, oh SMA Plus, oh Jubel. Itu gimana sih Kak? Gimana aja? Kalau dari sudut pandang orang dulu nih ya, waktu masuk kuliah, terus kayak, oh alumni 17 ya, oh alumni 17, bahkan aku kan kuliahnya di luar kota tuh Kak, jadi ada beberapa teman-teman itu yang dari kota-kota lain, oh SMA unggulannya 17 ya, kayak bangga aja sih, mereka tuh juga tahu sebenarnya, bahkan di luar Palembang, di luar Sumsel pun mereka tuh tahu kalau 17 tuh SMA unggulan gitu kan, itu kalau dari sisi image ya. Nah, kalau dari sisi internal aku sendiri kayak karena kita dididik dengan aturan, disiplin yang ketat, dulu tuh istilahnya DKP ya, disiplin komitmen, DKT, disiplin komitmen tanggung jawab, kalau sekarang ditambah kejujuran, kalau nggak salah, kejujuran. Nah, itu tuh bener-bener kerasa bedanya kalau misalnya kita lagi ngumpul, ketemu sama orang-orang dari daerah lain gitu, kayak apa ya, cara mereka bekerja, cara mereka disiplin, bahkan di tempat kerja pun tuh itu tuh aku ngerasa bersyukur sih. Maksudnya dibentuk kedisiplinan di sini tuh itu tuh berasa gitu, buat on time, buat apa sih, submit. Oh, agak ada iklan ya, terima kasih. Padahal lagi serius loh ya. Kesannya udah selesai Pak. Kayak itu disiplinnya tuh benar-benar bermanfaat sih, itu sih kalau dari aku. Kalau kakak sendiri sih apa ya, hal yang paling maksudnya dari begitu lulus ini 17, boleh diminum ya? Oh iya boleh, silakan. Dari lulus SMA 17 begitu masuk kuliah kan kakak kebetulan ngambil jurusannya kan pendidikan nih, pendidikan bahasa Inggris yang benar-benar mengena tuh, bahkan dari guru-guru 17 sendiri sih sampai nanya waktu itu, kenapa ngambilnya jurusan pendidikan? Karena mostly anak-anak 17 tuh sedikit banget loh yang ngambil jurusan pendidikan. Menarik. Waktu zamanan kakak ya khususnya ya. Paling ya, banyak apa Kak? Dokter, ya, paling banyak. Dokter, polisi, something like that lah ya. Maksudnya yang ngambil pendidikan itu di zaman kakak itu paling bisa dihitung nggak nyampe 10 orang mungkin lah ya. Saya nggak tahu jumlah pastinya. Cuman itu tadi sampai salah satu guru pun nanya kan, guru 17 nanya, nah apa sih ngambil pendidikan gitu loh. Apa namanya, ya itu tadi, kalau jadi yang jadi mindset orang tuh lulusan anak SMA 17 tuh nggak mungkin jadi guru. Iya benar. Kalau zaman dulu itu kan. Ya cuman ya itu tadi ya, jadi guru kan memang dari diri sendiri ya, apa namanya, memang melihat memang kebetulan seneng bahasa Inggris dan memang lihat apa ya, ngajar tuh enak sih gitu loh, bisa menyalurkan ilmu kayak gitu kan. Itu sih yang jadi utama mindset lulusan 17 tuh apa gitu loh. Kalau dari diri pribadinya yang kayak kata si Rezaldi tadi sih, amat sangat bersyukur jadi lulusan 17 itu karena sekarang sih kerasanya kan di dunia kerja gitu ya. Di dunia kerja tuh bukan juga ngebandingin sama yang lain, tapi dari diri sendiri tuh ngerasa amat sangat apa ya, sikap tuh amat sangat terjaga loh. Dengan menghadapin dengan orang yang lebih tua, dengan menghadapin kolega yang itu, jadi udah tahu bagaimana cara bersikap dengan orang di sekitar kita. Karena saya melihat dari anak-anak yang saya ajar kan beberapa tuh kadang apa namanya, kayak cara mengirim WhatsApp, cara ketemu sama orang yang lebih tua, kadang kayak apa ya, normanya tuh kayak agak kurang. Jadi begitu. Bener. Bahkan dulu saya gini deh, dulu saya gini. Jadi ya udah, jadi diri sendiri tuh udah kepatri. Aku kalau main orang yang lebih tua, walaupun jabatannya lebih rendah, itu kita tetap harus sopan, harus bagaimana. Nah itu yang benar-benar bersyukur. Oh di 17 tuh diajarin loh untuk sopan. Ya kita kan, makanya senioritas itu bukan hanya berarti itu hal negatif kan. Toh itu juga akhirnya ngefek ke zaman yang senior batuk nih. Yang super senior batuk nih. Jadi ya gitu, walaupun ya kita kan dulu kan benar-benar hormat banget sama senior kan, diajarin bahwa senior itu senior selalu benar. Kalau senior salah kembali ke pasal pertama, itu kan ada. Masih ya. Masih sampai sekarang ya. Nah gitu.
Ririn ekskulnya apa? Ekskulnya Parisanda, Kak. Oh, pada sana. iya. Itu jadi ya benar-benar kerasa lah maksudnya. Tapi apakah itu hanya membentuk dirasakan karakter. anak-anak Parisanda sekarang atau sebenarnya di anak-anak yang lain juga masih ada nggak? Masih ada sih, Kak, tapi memang ke senioritasnya itu memang nggak kental seperti dari cerita kakak-kakak memang. Oke. Sekarang mungkin lebih merangkul ya antar angkatan seperti itu, Kak. Kalau dulu mah kayak takut aja Ada ketemu senior. tabir, Iya. wah tabir surya kan? Kayak takut gitu. Lagi di asrama kan Iya. ada juga kakak-kakak senior yang tetap di asrama kan. Jadi apa Segan namanya, ya? dipanggil dikit aja. Bukan ya? Aduh, aku salah apa kayak gitu. Kalau zaman dulu Sudah. sih. Sekarang kayaknya nggak lagi ya. Berarti memang ada perubahan lah, tapi ya menyesuaikan dengan era juga ya, Kak. Setuju. Kan walaupun tadi ada perubahan, tapi kan nilai-nilai itu kan harus tetap ada, Kak ya. Nilai kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah, itu cara mempertahankan dari kakak-kakak nilai-nilai yang baik yang sudah ditanamkan dari para kakak-kakak senior itu di zaman yang saat ini itu seperti apa, Kak? Caranya mempertahankan. Ke adik-adik yang Ke sekarang. adik-adik sekarang. Oh, oke. Kita tingkatkan lagi kesenioritasan dong, nggak juga gitu ya. Enggak ya? Ya, Apa ya? balik ke itu Individu. sih. Balik ke individu dan ya, balik dari komitmen sekolah juga ya, disiplin, komitmen, tanggung jawab, sama apa tadi satu lagi yang Kejujuran. Ya itu memang harus ditegakkan. Kita kan kayak ada apa sih, kayak ada mutu lah, itu kan istilahnya mutunya sekolah, bahwa ya yang jadi apa sih maksudnya, yang jadi tanda bahwa itu anak lulusan 17 tuh biasanya anak-anaknya disiplin, biasanya anak-anaknya berkomitmen, biasanya anak-anak bertanggung jawab. Ya caranya ya dengan tidak menghilangkan nilai-nilai itu sih, harus tetap diajarkan. Yang kakak senang sekarang begitu main ke SMA 17 tuh nggak tahu sih apakah memang masih diterapkan atau udah itu adalah nggak ada sampah sama sekali. Di 17 apakah masih diterapkan tiap lihat sampah itu otomatis langsung ngambil terus dibuang? Atau justru gitu? sekarang sudah banyak pramu baktinya. Nah iya, mungkin udah banyak yang bantuin gitu ya, sehingga nggak harus beres-beres Enggak. lagi. Tapi ya Positive itu thinking. jadi nilai tersendiri kan. Ya memang ke bawah-bawah sih sampai sekarang, kalau kakak di luar pun, aduh sampah nih, bawahnya mau ngambil aja, memang diambil sih kalau yang memang memungkinkan untuk diambil kan gitu. Ini berarti aturan sekolah yang sudah dibuat oleh sekolah itu kan pasti yang terbaik untuk siswa-siswanya. Jadi apa salahnya lah diikutin dengan baik dan benar. Nah nih, Kak, masih berhubungan sama UTA Perak Jubel ke-25. Aku belum jawab yang tadi. Oh iya, Kamu jawab, udah, oke, aku ngambek Oke, sama silakan, Kak. Ngambil dong, jangan jawab. Emang lah ya. Tadi Oke, kan silakan, Kak. kalau misalnya kata Kak Kokom kan butuh emang ada yang yang nge-push dari eksternal nih. Nah, kalau menurutku dari internal siswanya juga harus ada kesadaran. Jadi tuh aku ingat banget tuh Kak, waktu zaman SMA, aku lupa siapa guru yang ngomong. Dia bilang kayak gini, ketika kamu masuk kuliah, kampus itu adalah cerminan dari 50% masa depan kamu. Dibilangin kayak gitu. Nah, untuk bisa dapetin kampus itu, nggak bisa dong kayak cuman duduk-duduk leha-leha santai main game online, kan nggak mungkin. Jadi ketika kita sudah sadar, kita sudah tahu apa yang akan kita capai dan tujuannya itu apa, seperti apa, visi misinya, itu tuh akan otomatis ngebentuk diri kita yang disiplin kalau menurut aku ya Kak. Karena secara tidak langsung kayak mindset kita tuh udah nge-push diri kita untuk oke, aku harus belajar, aku harus ikut les karena tujuanku adalah let's say UI, ITB, UGM kayak gitu. Karena kampus ini adalah 50% masa depanku, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kayak mindset itu yang harus ditanamin. Aku lupa itu siapa ya yang ngomong ya waktu pas zaman sekolah. Ya, jadi kayak itu tuh bener-bener keinget sampai sekarang. Berkesan banget gitu. Oh parah sih, kayak mampus nih kalau misalnya nggak sorry ngomong kasar deh. Jadi kayak wah kalau nggak dapet ini Ya, itu deh. 50% masa depanku tuh kayak hancur gitu. Maksudnya bukan hancur, tapi kayak untuk mengembalikan kemungkinan apa ya, potensi-potensi positif itu tuh susah gitu. Itu juga dirasain loh Kak oleh kami di sini yang akan lulus SMA dan bingung nih pilih universitas apa, jurusannya apa. Mungkin ya pengalaman kakak-kakak tadi sangat-sangat berguna dan bermanfaat juga untuk kami. Sebenarnya mindset unggulan itu sendiri juga akan dengan sendirinya membentuk kalian tuh biar aku nih lulusan SMA tuh. Iya benar. Malu kalau. Iya benar. Itu jadi yang dengan sendirinya termotivasi loh kalian tuh untuk aku harus dapat kuliah di tempat yang bagus. Gitu. Dan tidak mempermalukan alma mater juga ya Kak.
tidak terbunuh ekspektasi. Woi, bahasa kontinen banget. Oke, lanjut nih Kak, masih soal ultah perak jubel yang sudah aku singgung tadi. Nah, 17 kan mau ultah ke-25. Sudah cukup lama ya Kak ya. Dan menurut Kakak apa sih Kak pesan-pesan yang mau Kakak sampaikan ke 17, baik itu bagi guru-gurunya, baik itu siswa-siswanya, dan harapan Kakak nih supaya tentunya kan jadi lebih baik, tapi yang lebih spesifik lagi untuk 17 itu apa Kak? Oke, apa ya, kalau untuk guru-gurunya kan mungkin makanya tadi sesuai perkembangan zaman kan memang tantangan untuk mendidik itu amat sangat semakin kerasa ya, semakin kesini itu tantangan untuk mendidik itu semakin kerasa. Cuman pengen bilang untuk guru-guru semangat tetap dalam mendidik anak-anak 17 biar tetap menghasilkan lulusan-lulusan yang unggulan, yang terbaik, yang dapat berhasil di dunia masyarakat. Jangan menyerah, karena itu tadi input tuh kan semakin kesini ya, nilai-nilai norma yang Kakak bilang tadi kan, nilai norma itu semakin kesini tuh nggak bisa menghindari sih, memang dari dunianya tuh memang norma tuh udah mulai agak luntur, udah agak berkurang. Jadi ya itulah tugas sekolah dan guru untuk tetap mempertahankan itu di SMA 17 ini. Semoga ya lulusan-lulusannya akan tetap menjadi lulusan-lulusan yang unggul dan berkepribadian yang baik gitu loh. Pak Reza, apa ya? Gue udah diambil semua. Iya, udah. Tinggal repeat gue. Repeat silah. Pesannya apa ya? Kayak kembalikan kejayaan 17. Kita tuh dulu sempet ini kan ya, juara 1 UN nasional ya. Nasional loh, bahkan se-Indonesia tuh kita sempet peringkat 1 dulu kan, ngalahin SMA berapa Bali tuh yang terkenal banget tuh. Iya gitu deh pokoknya, ya, Bali penabur. Iya, jadi kayak ya kita tuh bisa, sebenarnya kita punya potensi itu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mau nih, antara guru, siswa berjibaku dan bahkan alumni yang kasih exposure itu bisa banget. Jadi kayak ya udah semangat aja, bismillah. Ke adik-adiknya juga kalau bisa ya. Iya. Itu ke siswa-siswanya juga ya harus. Karena nggak bisa cuma dari satu sisi dari guru aja. Ya, setuju. Semuanya harus saling bersinergi ya Kak. Kalau anaknya nggak mau ya nggak bisa percuma juga aja kan? Percuma aja. Oke. Iya. Terakhir nih Kak, sebelum kita nutup podcast ini, sesuai dengan tajuk podcast ini, yakni Jubel Inspiratif. Jadi boleh dong Kak dikasih mungkin mutu hidup yang bisa menginspirasi semua penonton. Silakan Kak. Mutu hidup. Mutu or moto? Mutu. Atau Sama aja kata-kata sih. inspiratif lah Kak, yang mungkin bisa memotivasi atau menggugah perasaan semua sobat Jubel yang sedang menonton. Kalau cerita aja boleh nggak usah moto? Boleh Kak. Boleh. Boleh. Jadi nih, menurut aku tuh ini mungkin bisa cukup memotivasi sih orang-orang yang mungkin di 17 masih ada orang-orang yang seperti aku kayak dulu. Jadi ketika SMA dulu tuh aku kan peringkat kedua terakhir ya, peringkat kedua dari bawah. Itu sama masuk ruang BK gitu kan. Nah, pada saat itu tuh yang aku syukuri adalah aku tahu nih siapa orang-orang yang benar-benar ada buat kita ketika kita ada di bawah, dan bukan orang-orang yang berkepentingan, tapi benar-benar orang yang genuine mau berteman sama kita. Di situ aku bersyukur, dan di situ juga yang jadi motivasi aku kayak oke, aku harus ngebuktiin nih sama orang tua, sama sekolah. Waktu itu kan pada ditanya, kalian mau masuk kampus mana tuh? Terus kayak aku jawab, aku mau masuk UI gitu. Nah pada saat itu kayak semua orang tuh kayak, kayak juara 2 terakhir masuk UI, kayak halo gitu. Jangan ngarep gitu ya. Jangan ngarep. Nah terus aku ingat tuh yang tadi kata guru aku lupa, guru kita tuh siapa lupa aku. Nah yang 50% masa depanmu itu ditentukan oleh kampusmu. Di situ aku mulai mulai effort banget buat belajar, kayak nggak usah peduliin omongan orang. Mau kamu sekarang ada di posisi apapun, mau dimanapun titik kamu sekarang, masih selalu ada kesempatan untuk bisa lebih baik sih ke depannya. Jadi segala sesuatu yang baik itu tidak pernah tertutup pintunya kalau menurut kakak ya. Jadi pada akhirnya belajar terus, dan masuk UI lewat SNMPTN. Kalau dulu tuh SNMPTN tuh yang SPMB, jalur terakhir banget pokoknya untuk masuk universitas. Udah nggak ada lagi seleksi setelah itu. Terus sudah lulus,
datang ke sekolah buat cap 3 jari, aduh aku merinding gitu. datang ke sekolah cap 3 jari gitu kan, ketemu sama orang-orang yang kemarin tuh kayaknya nggak underestimatein gitu, kayak aku jalan tuh ngedongak gitu kayak, hah aku dapat UI kayak gitu kan, kayak wah kayak itu tuh bener-bener ini ya, bukan bermaksud sombong, tapi maksudku untuk teman-teman sekarang yang ada di posisi bawah, is okay, nggak apa-apa, disepelehin orang, diremehin orang tuh nggak apa-apa. Jadi kalian bisa berkembang tanpa harus terlihat, bukan dianggap saingan, tapi di situ kalian bisa muncul ke permukaan tiba-tiba. Wah, keren sekali Begitu nih luar biasa, teman-teman sobat Reza. Belum Jubel. kakak kamu. Ya, untuk Ya enggak, aku jadinya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. udah diambil semua ya? Udah diambil semua, enggak juga sih, kurang lebih ya sama. Pokoknya buat adik-adik semuanya yang nonton podcast ini, maupun itu yang alumni maupun yang masih bersekolah, jangan pernah ragu untuk keluar dari stereotip dan keluar dari zona nyaman kalian gitu loh. Jadi kayak yang kakak ceritain sebelumnya kan, bahwa dipertanyakan kenapa sih ngambil jurusan pendidikan gitu loh, apa sih maksudnya, karena stereotip orang-orang itu, mindset orang di luar tuh anak 17 jadinya dokter, Iya, jadinya polisi, jadinya tentara, pokoknya jadinya yang wah-wah-wah gitu ya. Begitu saya sendiri ambil jurusan pendidikan tuh, ya itu tadi kayak merasa di underestimate, pendidikan sih apa gimana gitu loh. Ya walaupun nggak sampai peringkat 2 terakhir, tapi saya juga memang tidak masuk 10 besar juga sih, Ja, gitu kan. Jadi memang nggak usah takut buat keluar dari zona nyaman. Jangan terlalu terpaku sama stereotip orang. Kalau memang Anda lulusan 17, tunjukin aja bahwa memang Anda lulusan yang unggul, Anda lulusan yang berkompeten, Anda lulusan yang berkomitmen dan bertanggung jawab. Jadi nggak usah ragu, maksudnya nggak usah mau ikutin alur yang bahkan mestinya kalian sendiri nggak suka dengan itu, misalkan gitu, dipaksakan ya. Ambil yang kalian suka, yang memang passion kalian di situ. Ya satu, bukan moto juga sih, maksudnya satu slogan atau moto ya, pokoknya itu yang memang selalu sampai kutulis di Alkena sih. Ini kan ditulis kan moto. Ya ini moto halayak umum lah ya kayaknya ya. Never try to give up, never give up to try. Itulah pokoknya. Ya. Mantap. Wah, pokoknya terima kasih banyak kepada Kak Reza, Kakak Komala juga sudah mau menyempatkan untuk hadir datang sini, berbagi cerita, berbagi kisah-kisah inspiratif dan yang belum diketahui sama Sobat Jubel semua di rumah. Terima kasih juga kepada semua Sobat Jubel yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Terus saksikan episode podcast Jubel Inspiratif selanjutnya bersama dengan bintang-bintang tamu inspiratif lainnya. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.